Selamat datang semuanya. Hari ini, untuk pertama kalinya, kita kedatangan Yang Mulia Kanwal Sibal, mantan Sekretaris Luar Negeri India dan Rektor Universitas Jawaharlal Nehru. Dr. Sibal, selamat datang. Terima kasih, bahkan for. Baik, terima kasih banyak telah bersedia untuk melakukan ini. Anda sebenarnya menulis di Twitter tentang insiden yang terjadi minggu lalu, di mana Amerika Serikat menenggelamkan kapal Iran yang sedang dalam perjalanan pulang dari parade di India, atas undangan pemerintah India. Dalam perjalanan pulangnya, kapal itu ditenggelamkan oleh Amerika Serikat, dan saya kira lebih dari 80 pelaut tewas. AS juga menolak untuk menyelamatkan para penyintas. And sanctioning of that with Perin Indu, Youth Compressed Chamber, Servat berpaknis oath infer bagi India. This exercise that India holds every... Kamu tahu, latihan yang diadakan India setiap 2 tahun ini disebut latihan Milan. Dalam bahasa Hindi, Milan berarti berkumpul atau pertemuan. Seluruh latihan ini bertujuan untuk mendorong dan membangun mekanisme kerjasama di lapangan di Samudra Hindia guna mempromosikan perdamaian dan mengamankan jalur komunikasi yang sangat penting. Karena melalui Samudra Hindia lah energi dan perdaganganmu mengalir, terutama menuju Asia Timur, yang benar-benar krusial. Sekarang, Orde McCain terserkam merhasing am sui missing, as India yang memiliki anggaran laut sangat ekusmengt. Mungkin, selain Amerika Serikat yang bikin kita hak di Hindia, itu memiliki angkatan laut terkuat that's defined. We have the strongest navy in the Indian Ocean, so it has always been our endeavor. Jadi selama ini upaya kami adalah untuk menumbuhkan kepercayaan di negara-negara pesisir, negara-negara di Samudra Hindia, terhadap agenda positif yang dimiliki Angkatan Laut India untuk mendorong saling pengertian dan keamanan. Dengan kata lain, tujuan utama dari latihan ini adalah untuk mempromosikan perdamaian dan saling pengertian. Nah, Iran diundang untuk berpartisipasi dalam latihan ini, yang mencakup peninjauan armada dan parade di hadapan presiden kami, yang menerima penghormatan, dan kontingen Iran juga ikut berbaris di hadapannya. Jadi mereka adalah tamu kami. Amerika juga telah diundang, dan mereka secara rutin berpartisipasi di masa lalu. Namun kali ini pada saat terakhir, mereka mengundurkan diri. But this time at the last minute, they withdrew. But as I understand, their P-8... Namun, sejauh yang saya pahami, pesawat P-8 mereka, pesawat pengintai maritim yang sangat canggih, memang ikut serta dalam latihan tersebut. Sekarang, tampaknya pihak Amerika mungkin memutuskan untuk menarik diri pada saat-saat terakhir, karena Angkatan Laut Iran ikut berpartisipasi. Sementara armada AS sedang berkumpul di sekitar Iran, di kawasan Teluk Persia. Karena mereka memiliki pesawat pengintai maritim ini, saya berasumsi mereka dapat melacak pergerakan kapal tersebut. Ketika kapal itu meninggalkan pantai India, pelabuhan India, dan berada di ZI Sri Lanka, kapal itu tenggelam. 80 orang tewas, 30 berhasil diselamatkan, dan lainnya hilang, karena kapal itu membawa kontingen yang lebih besar di dalamnya. Sekarang, seperti yang saya katakan, India telah sangat aktif dalam membangun rasa saling percaya di Samudra Hindia. Kami memiliki sebuah konsep yang disebut Sagar, yang dalam bahasa Sanskerta berarti samudra, tetapi juga merupakan singkatan dari keamanan dan pertumbuhan untuk semua di kawasan. Lalu kami memiliki Mahasagar, yang berarti samudra besar, yang juga menggambarkan India sebagai penyedia keamanan bersih di Samudra Hindia. Kini kami selalu pertama respons setiap kali tsunami atau bencana lain dan sebagainya. Seluruh filosofi itu hinam sebuah debray telah sangat bober dari apa yang kami beringat. Mereka pangkat terus. Bringing the war to the Indian Ocean now. If they had sunk this, sekarang jika mereka menenggelamkan kapal itu di dekat Teluk Persia, ketika kapal itu hampir sampai di rumah, dan itu adalah wilayah perang, zona konflik, maka hal itu akan memberikan gambaran yang agak berbeda bagi kita. Tetapi melakukannya di sekitar wilayah kita, dalam konteks yang sudah saya jelaskan, menurut saya sama sekali tidak dapat diterima. Dan pihak Amerika tidak memberitahu kita sebelumnya. Mereka tahu hal ini akan mempermalukan kita.
Opini publik India, terutama pihak oposisi, sangat gelisah karena tindakan Amerika ini, dan karena pemerintah tidak mengecamnya atau bahkan menyampaikan belasungkawa atas kehilangan nyawa tersebut. Jadi hal ini menjadi isu politik yang cukup panas di India. Itu latar belakangnya. In India. So this is the background. And where does this put Lalu di India mana now? posisi India sekarang? The Perang war Amerika Serikat dan Israel sebenarnya memulainya hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri Anda, Narendra Modi, mengunjungi Israel. Ia menulis di Twitter secara terbuka tentang kunjungannya kepada sahabat baiknya, Benjamin Netanyahu, dan ia sangat terbuka mengenainya, benar-benar memanfaatkannya sebagai momen PR. Kemudian hanya beberapa hari setelah itu, AS dan Israel menyerang Iran, dan kapal itu pun tenggelam. Jadi, apakah hal ini sekarang mengubah cara pemerintahan Modi dapat, atau memang menjalin hubungannya dengan Israel maupun Amerika Serikat? relationship with either Israel or the United States? Well, with Israel, we've had a very, very long-standing Ya, relationship. seperti yang Anda tahu, dengan Israel, kami telah memiliki hubungan yang sudah berlangsung lama. Since Mereka sangat membantu kami di bidang keamanan pada saat-saat kritis. we are on the same Karena mereka juga merasa menjadi sasaran terorisme, terrorism. kami berada pada gelombang yang sama dalam hal menghadapi dan melawan And in terorisme. terms of, Karena kami telah lama menderita akibatnya. equipment, Dan dalam hal peralatan, material, dan teknologi yang dapat membantu kami memerangi terorisme, been very helpful. mereka telah sangat membantu di masa They are a lalu. big source now. Sekarang, mereka menjadi salah satu sumber utama pertahanan bagi India. In fact, their biggest, Faktanya, mitra pertahanan terbesar mereka di dunia dalam hal ekspor senjata Israel adalah India. so Lalu ada bidang lain, seperti pertanian dan sebagainya, di mana memiliki teknologi yang telah memberi kanat bagi India. they have technologies from which India has benefited. So it's a long-standing relationship. Jadi ini adalah yang telah terjalin lama. We have in the last few years Pada saat yang sama, dalam beberapa tahun terakhir, kami benar-benar memperdalam hubungan kami dengan negara-negara Teluk, terutama dengan UAE, yang telah menjadi mitra utama bitrama kami di kawasan Teluk dan pusat kebijakan kami di sana, bersama dengan Arab Saudi. Arab Saudi juga telah menjadi mitra dekat, meskipun sedikit kurang intens. Kedua negara ini sebenarnya telah bekerja sama dengan kami di kegiatan kontra-terorisme, terutama UAE. Dan kemudian, seperti yang Anda ketahui, ada berbagai proyek IU-2, India, Israel, Amerika Serikat, dan UAE, dalam hal kerjasama di masa depan. Ini terjadi pada saat ketika tampaknya perjanjian Abraham mulai mendapatkan momentum. The Abraham Accords were getting some traction. And Saudi Arabia has been also Dan Arab Saudi juga telah menjadi bagian dari upaya perombakan besar di kawasan Teluk dalam hal hubungannya dengan Israel. Seperti yang Anda ketahui, ada IMEC, Koridor Ekonomi India Timur Tengah, yang melibatkan Arab Saudi. Konsep awalnya adalah jalur itu akan menuju Haifa, dan dari Haifa ke Yunani, sehingga Israel menjadi bagian darinya. Dan Anda tahu, seperti halnya saya, bahwa di balik layar, Israel dan Arab Saudi telah menjalin dialog yang sangat konstruktif dan erat. Hal ini tidak pernah disebutkan secara terbuka. Bahrain juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, bersama dengan Uni Emirat Arab. Jadi kita memiliki kemungkinan untuk menyeimbangkan hubungan kita dengan Israel dan negara-negara Teluk, terutama UAE, di mana kita menandatangani FTA dengan mereka dalam waktu 90 hari. Dan hal itu benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Within 90 days, and really it has benefited both sides. Our bilateral trade has gone up to 70. Perdagangan bilateral kita telah meningkat hingga mencapai 70 miliar dolar, dan pada tahun 2030 akan mencapai 100 miliar dolar. Especially the UAE. Kita memiliki kerjasama erat dengan UAE, dan kawasan ini, terutama UAE, berfokus pada teknologi masa depan, karena ambisi mereka adalah menjadi pusat teknologi canggih, kecerdasan buatan, semikonduktor, bahkan ruang angkasa dan bidang lainnya. Mereka memiliki modal, dan kini mereka sedang mempersiapkan diri untuk memasuki era di mana mereka tidak tergantung pada minyak untuk pembangunan. Jadi mereka sedang membuat model pertumbuhan yang berbeda, di mana India, tetangga historis mereka, memiliki kapasitas dan talenta manusia untuk memperluas skala berbagai hal. Ada sinergi kepentingan yang nyata dalam hal ketahanan pangan. Including in terms of food. Salah satu ekspor terbesar kawasan ini adalah bahan pangan. Bagaimanapun, forcing the bird carrying to proceed.
Iran prayed several So we Jew. were able to balance that. Iran has been an issue, but then there was tangible, visible. Namun kemudian ada kemajuan nyata dan terlihat dalam hubungan antara Arab Saudi dan Iran yang sedikit dimediasi oleh Tiongkok menjelang akhir. Mereka kembali menjalin hubungan diplomatik. Ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh karena Arab Saudi dengan rencana pembangunannya sendiri, proyek NEOM yang sangat-sangat ambisius, meskipun kini telah diperkecil, membutuhkan perdamaian di Timur Tengah, di kawasan ini. Karena jika tidak ada perdamaian, jika ancaman konflik dan perang terus-menerus ada, maka investasi yang diharapkan Arab Saudi tidak akan masuk, dan seterusnya. Jadi sekarang model itu telah runtuh. Iran karena perang AS Israel terhadapnya, yang menurut saya sama sekali tidak perlu dan merupakan kesalahan yang sangat serius, telah menderita akibatnya. Very serious mistake that they have committed, and it is not in their hands to. Dan bukan di tangan mereka untuk memperbaiki situasi yang telah mereka ciptakan dalam jangka pendek hingga menengah. Ini akan menjadi masalah besar bagi India. Kedepan saya bisa menjelaskan mengapa demikian. Namun kita tidak memiliki banyak kartu untuk dimainkan. Karena ini adalah perang yang diinginkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Sepenuhnya mengabaikan kepentingan tidak hanya India, tetapi juga seluruh kawasan ini, dan bahkan seluruh dunia, karena dampaknya bersifat global. Mereka tidak memikirkannya dengan matang. Mereka mengira ini akan seperti Venezuela. Anda masuk, menculik kepala negara, dan semuanya selesai. Anda punya boneka di sana yang bekerja sama dengan Anda, dan rezimnya tetap ada tetapi bekerja sama dengan Anda. Ini bukan model yang bisa mereka terapkan di Iran sama sekali. Not the model that they could have actually followed in Iran at all. Complete misjudgment. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. Yeah, I share that assessment, complete misjudgment, but the Saya sependapat dengan penilaian itu, benar-benar salah perhitungan. Namun pertanyaannya bagi India adalah, di mana posisi kebijakan luar negerinya sekarang? Karena baiklah, di satu sisi, India memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua sekutu AS di kawasan tersebut, dan tidak terlalu dekat dengan Iran. Tetapi saya kira masih ada hubungan kerja. India bahkan mengundang pihak Iran untuk berpartisipasi dalam apa yang bisa disebut sebagai langkah-langkah membangun kepercayaan, untuk mengatakan, baiklah, meskipun kita tidak terlalu dekat, setidaknya mari kita jalin hubungan kerja satu sama lain, bahkan antara angkatan laut. working relationship with each other, even navy to navy. I mean, those are very important efforts. Maksud saya, itu adalah upaya yang sangat penting untuk dilakukan. Dan sekarang perang ini telah dimulai, dan jelas merupakan perang agresi yang terang-terangan, bukan? Dengan cara yang sama seperti India, menurut saya, melihat Rusia sebagai pihak agresor dalam perang melawan Ukraina, tetapi kemudian berkata, kami tidak akan memberlakukan sanksi. Dan mendapat banyak kritik dari pihak Eropa dan Amerika karena tidak melakukannya, serta tetap melanjutkan perdagangan minyak. India tetap pada pendiriannya. Jadi, di mana posisi perang ini menempatkan India? Dan apakah menurut Anda, India memiliki dasar untuk tetap pada pendiriannya? Untuk mengatakan, tidak, kami akan mempertahankan posisi kami sekarang. Couple of things. One is that we never Beberapa hal. Pertama, kami tidak pernah mengambil posisi bahwa Rusia adalah agresor di Ukraina, karena kami berada pada jarak yang cukup jauh, dan karenanya dapat menilai secara objektif apa yang memicu intervensi militer Rusia di sana. Ada sejarah panjang yang berawal sejak runtuhnya Uni Soviet dan dimulainya ekspansi NATO secara bertahap. Saya tidak perlu membahasnya. Semua orang sudah tahu. Saya pernah menjadi duta besar untuk Rusia, jadi saya Europe sigara menjemput titik apa yang menjadi kekhawatiran Rusia. What Russia's concerns have been. In fact, I was there at a time when Faktanya, saya berada di sana pada saat Bill Burns menjabat sebagai duta besar AS untuk Rusia, dan kami saling berinteraksi. Saya tahu cara berpikirnya, yang kini ia ungkapkan dalam bukunya The Back Channel, di mana ia berusaha keras untuk memberitahu pemerintah AS
tolong jangan buka pintu bagi Ukraina dan Georgia untuk menjadi anggota NATO. Ini bukan hanya kekhawatiran Kremlin, ini adalah kekhawatiran Rusia. Bagaimanapun, dengan mengingat hal itu, saya menjabat sebagai Dubes Besar Rusia ketika Putin menyampaikan PPT Dengas di Munich pada tahun 2007. Jadi saya tahu saling tentang itu. Numai isu dan Rusia sebagai agresor di Ukraina, dengan pertimbangan kali sejujurnya. Keeping in mind the history of it. Whereas of course it is true that if you just Memang benar bahwa jika kita hanya mengisolasi apa yang terjadi pada tahun 2022 dan melihatnya semata-mata dalam konteks piagam PBB dan hukum internasional, kita bisa mengatakan bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas suatu negara. Tetapi apa penyebabnya? Dan saya bahkan tidak berbicara tentang perjanjian Minsk, di mana baik Merkel maupun Holland telah mengatakan bahwa perjanjian itu dimaksudkan untuk memberi waktu bagi Ukraina mempersenjatai diri kembali. Oleh karena itu, kami terus-menerus abstain, baik di Dewan Keamanan PBB maupun di Majelis Umum PBB. Karena alasan ini, kami benar-benar percaya bahwa meskipun Rusia mungkin bersalah atas apa yang dilakukannya, ada sejarah di balik semua ini. Dan mereka yang ingin kami mengutuk Rusia, tangan mereka sendiri pun tidak bersih. those who want us to condemn Russia, their own hands are not clean. Ya, And so that is one aspect. The other with Iran. Jadi itu adalah salah satu aspeknya. Aspek lainnya berkaitan dengan Iran. Ketika saya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, saya meyakinkan pemerintah kita untuk mengundang Presiden Khatami sebagai tamu kehormatan pada Hari Republik kita. Iran di masa lalu pernah menjadi pemasok minyak terbesar kedua bagi India, dan pada beberapa waktu bahkan menjadi pemasok terbesar untuk sementara waktu. Jadi kami memiliki hubungan yang sangat intensif dengan Iran. Kami berinvestasi di ladang South Pars mereka dan proyek-proyek lainnya. Kemudian kami dengan proyek Chabahar yang sangat penting untuk akses ke Afghanistan dan Asia Tengah. To Afghanistan and to Central Asia. And there is the Dan ada koridor perdagangan internasional utara selatan yang menghubungkan pantai barat India melalui Iran ke Rusia, yang sekali lagi sangat penting jika kita melihat ke depan untuk memperluas hubungan dagang dengan Rusia dan memberikan Rusia jalur darat menuju India dan seterusnya. Jadi ada banyak kepentingan dalam hubungan kita dengan Iran. Namun karena tekanan dari AS yang mengancam akan menjatuhkan sanksi jika kita terus berdagang minyak dengan Iran, kita mundur. Oleh karena itu sejak tahun 2015, kita tidak lagi membeli minyak Iran, meskipun Iran tidak tepat dengan itu. 2018 we don't buy any oil from Iran, although Iran is just next door. benar. In the past, I know they didn't want us to. Di masa lalu saya tahu mereka tidak ingin kami memiliki kontak apapun antara pasukan pertahanan India dan pasukan pertahanan Iran. Tapi meskipun begitu, kami mengundang mereka ke latihan kami. Perdana Menteri kami sudah pernah ke sana. Para Presiden Iran, Rouhani, Ahmadinejad pernah datang ke India. Menteri Luar Negeri kami sudah pernah ke Iran. Menteri Pertahanan kami juga sudah pernah ke Iran. Jadi kami terus menjaga hubungan kami dengan Iran dengan mendari bahwa ada banyak sekali hambatan besar kebijakan AS dan mengingat fakta bahwa kepentingan kami di Teluk jauh lebih besar daripada kepentingan kami dengan Iran. Our equities in the Gulf far outweigh our equities with Iran, which are there. So we have strengthened our ties with the Gulf countries. Jadi kami telah memperkuat hubungan dengan negara-negara Teluk dan menjaga hubungan kami dengan Iran pada tingkat yang tidak akan menimbulkan masalah bagi kami. Namun kini, model kebijakan di wilayah ini telah terganggu secara serius oleh tindakan AS dan Israel. Jika kami memberikan dukungan apapun kepada Iran, maka kami akan berseberangan dengan AS, Israel, dan negara-negara Teluk. Dan jika kami siap berpihak pada AS, Israel, dan negara-negara Teluk, maka kami berpotensi merusak hubungan kami dengan Iran, padahal kami tahu perang itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Jadi ini adalah kebijakan yang sulit dijalankan, dan kami akan terus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Policy to pursue, and we will continue to do what we can. You know, my channel and my field of study. Kamu tahu, saluran dan bidang studi saya disebut studi netralitas. Karena saya meneliti para aktor netral. Bukan hanya mereka yang menyatakan diri netral,
tetapi juga mereka yang berada dalam posisi itu semata-mata karena lokasi, kegiatan, dan kepentingan mereka. Dan hal yang paling alami terjadi pada masa konflik adalah bahwa kedua pihak akan berusaha menarik pihak netral lebih dekat kepada mereka atau menjauhkannya dari musuh. Apakah kamu pikir tenggelamnya kapal itu di Samudra Hindia selama salah satu latihan tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai sinyal yang jelas kepada India? Apakah kamu menafsirkannya seperti itu? Atau kamu pikir itu hanya upaya Amerika Serikat untuk menyingkirkan aset apapun yang dimiliki Iran? Saya rasa you rephrase. Because we are involved in very Karena, seperti yang Anda tahu, kami terlibat dalam latihan yang sangat rumit dengan Amerika Serikat yang disebut latihan Malabar, yang kemudian menjadi latihan kuadrilateral dengan bergabungnya Jepang dan Australia. Sekarang, keempat negara tersebut berpartisipasi dalam latihan Malabar, dan setiap tahun latihan ini menjadi semakin kompleks, dengan kapal selam, dan sebagainya yang semakin canggih ikut ambil bagian. Selain itu, jumlah latihan militer terbanyak yang kami adakan dengan negara manapun adalah dengan Amerika Serikat, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ditambah latihan gabungan 3 matra yang kami lakukan bersama mereka. Jadi Amerika Serikat tidak perlu mengirimkan pesan kepada kami dengan menenggelamkan kapal Iran atau hal semacam itu. Maksud saya, jika idenya adalah untuk mengatakan, lihat kalian seharusnya lebih berpihak pada kami, dalam tanda kutip, ketika berbicara tentang latihan militer di Samudra Hindia, atau terkait dengan Tiongkok, kami sudah berada di sana dengan ancaman dari Tiongkok dalam pertimbangan kami, terus terang saja. with the China threat in mind, frankly. Itu dimaksudkan sebagai pencegah terhadap Tiongkok dan sebagainya. I think it was just that Saya rasa memang begitu, dia Gang Huo. Dan saya terkejut ketika Presiden Trump dalam salah satu pidatonya baru-baru ini berkata, lihat, kalian tahu, saya bertanya pada anak buah saya, kalian sudah menenggelamkan 27 kapal. Seberapa canggih mereka? Mereka menjawab, Tuan, yang paling canggih. Dia berkata, kenapa kalian tidak menangkap mereka? Mereka menjawab, tidak, lebih seru menenggelamkannya. Sekarang, jika seseorang memiliki cara berpikir dan pendekatan seperti ini, lalu mengatakannya di depan umum seolah-olah itu permainan video, seolah tidak ada nyawa manusia yang terlibat dan menenggelamkan kapal itu menyenangkan, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan India. Ini berkaitan dengan pola pikir yang telah berkembang di Washington DC, di pemerintahan Trump, di Kementerian Perang, pola pikir sang Menteri Perang. Ketika berpikir how to approach theories anti-nya dengan personal fachperempuan. Terlalu justru India merasa tersinggung karenanya, ya, mereka tidak peduli. sensitive about it, so we don't care. How do you see now the larger picture, how this will impact? Bagaimana Anda melihat gambaran besarnya sekarang? Bagaimana hal ini akan memengaruhi kawasan? Perang ini telah berlangsung hampir 2 minggu. Sudah 12 hari sejak serangan dimulai. Iran tampaknya jauh dari menyerah. Mereka baru saja memilih pemimpin tertinggi yang baru, putra dari pemimpin sebelumnya, seorang Ayatollah Khomeini yang baru. Strategi Iran tampaknya adalah untuk benar-benar sungguh-sungguh menghukum AS, Israel, dan sekutu mereka di kawasan. Perang ini mungkin akan berlangsung cukup lama. Dan kemudian ada Selat Hormuz. Meskipun Iran belum menutupnya secara resmi, secara de facto, selat itu tertutup karena kapal-kapal tidak bisa lagi mendapatkan asuransi dan pada dasarnya terjebak di pelabuhan saat ini. Apa analisis Anda tentang hal ini dan apa harapan Anda untuk masa depan dalam jangka pendek dan menengah? What are your expectations about the near and midterm future? I'm very pessimistic. Saya sangat pesimistis karena alasan ini. Saya tidak berpikir akan ada perubahan rezim di Iran seperti yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Sekarang secara teoretis, jika terjadi perubahan rezim yang mendasar di Iran, di mana Iran tidak lagi menjadi negara ideologis, dan segala bentuk ideologi, baik Islam maupun lainnya, nasionalistik atau apapun, benar-benar dihapus dari negara itu. Dan orang-orang yang berkuasa adalah mereka yang memiliki dukungan di lapangan, yang memiliki pandangan dunia yang sama sekali berbeda, serta pandangan berbeda tentang hubungan Iran dengan dunia luar, yang bersedia menerima kediktatoran Amerika sepenuhnya dan diktat Israel,
karena keduanya akan berjalan beriringan. Dan karena itu menyerahkan semua sumber daya mereka, termasuk sumber daya minyak, ke tangan Amerika Serikat, sepenuhnya menghentikan program nuklir mereka dalam bentuk apapun, serta program misil mereka. Nitsi Marinta Pendir Bridge in the Sources Lide. And entirely alter the regional role. This is what the US and Israel want. This will not happen. Inilah yang diinginkan oleh AS dan Israel. Hal ini tidak akan terjadi. Sekarang jika hal ini tidak terjadi, dan ada semacam solusi atau pengaturan yang membuat rezim tetap utuh, semacam kompromi atas isu-isu yang mengganggu hubungan tersebut, itu berarti masalah nuklir dengan Iran tidak akan terselesaikan sepenuhnya seperti yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Masalah rudal tidak akan terselesaikan, dan peran regional Iran tidak akan dihapuskan. Baiklah, mereka telah kalah di Suriah. Hezbollah telah melemah, Hamas juga telah melemah. Namun ada populasi Syiah di kawasan ini. Irak adalah negara tangga, memiliki populasi Syiah dan step. Jadikan berarti so begitu Fidel Iran berbeda kisahnya. It's not as if Iran's regional role can just evaporate. Itu ada sai. Itu tek sai. Now, in that scenario, what do the Sekarang, dalam skenario itu, apa yang dilakukan negara-negara Teluk? Jelas sekali bahwa fakta bahwa mereka telah diserang telah menimbulkan kegelisahan besar di antara mereka. Mereka diserang karena Iran mengatakan, kalian menjadi tuan rumah bagi pangkalan-pangkalan AS. Sekarang ada beberapa suara yang mengatakan, lihat, kami pikir pangkalan-pangkalan AS akan melindungi kami, tetapi sebaliknya justru membuat kami lebih rentan. Namun, dalam skenario yang baru saja saya jelaskan, di mana tidak ada solusi nyata, bagaimana mereka menjaga keamanan mereka? Mereka harus kembali bergantung pada Amerika Serikat. Mereka harus mengandalkan pangkalan-pangkalan AS. Mereka tidak bisa menyingkirkannya. Jika tidak, mereka akan sepenuhnya menjadi sandera bagi rezim atau pemerintahan Iran yang masih bertahan. Iranian regime, government. So, I don't see Jadi saya tidak melihat jalan keluar yang mudah. easy way out. Kesalahan mendasar yang telah dilakukan adalah memperlakukan keamanan Israel. Saya tidak mengatakan bahwa Israel tidak memiliki kekhawatiran keamanan, tetapi memperlakukan keamanan Israel sebagai poros mutlak keamanan, tidak hanya di Asia Barat seperti yang kita sebut, tetapi juga bagi seluruh dunia. Not only in West Asia. Maksud saya, ada negara lain yang memiliki kepentingan keamanan besar dalam sistem global. Tidak bisa begitu bahwa keamanan Israel menjadi segalanya dalam setiap kebijakan yang dijalankan Amerika Serikat. Mengenai bagaimana memutus hubungan antara AS dan Israel, saya juga tidak melihat hal itu akan terjadi, setidaknya di bawah Trump atau bahkan setelahnya. Jadi secara keseluruhan, itulah mengapa saya pesimistis. Just underlining why I'm pessimistic. Yeah. No, it's a situation to be pessimistic about, and it's very dire for. Ini adalah situasi yang patut dikhawatirkan dan sangat genting bagi jutaan orang di seluruh kawasan, bahkan di luar Iran. Kita sedang menyaksikan bagaimana perang ini menyebar dan betapa sulitnya untuk membatasinya dengan cara yang benar-benar efektif. Namun izinkan saya bertanya, India tentu saja adalah huruf I dalam BRICS, bukan? BRICS baru-baru ini diperluas untuk mencakup Iran dan Arab Saudi. Jadi ini sebenarnya pertama kalinya anggota BRICS secara langsung diserang. Apakah hal itu menjadi kekhawatiran bagi India saat ini? Atau menurut Anda, apa artinya bagi gerakan BRICS sebagai jalur alternatif untuk pembangunan infrastruktur global dan internasional? Global infrastructure and international infrastructure building. You know, when I was ambassador. Kau tahu, ketika aku menjadi duta besar untuk Rusia dan bertemu dengan Primakov saat itu, gagasan tentang R8C mulai muncul. Pertemuan pertama di tingkat Menteri Luar Negeri dimulai saat itu, dan kemudian berkembang menjadi BRIC tanpa Afrika Selatan, dan akhirnya menjadi BRICS. Itu merupakan tanggapan terhadap unipolaritas AS yang sangat dominan pada masa itu. Unipolarity, which was very much operative at that time. And that fundamental Dan pemikiran fundamental dalam BRICS bahwa kita harus mendorong multipolaritas, bahwa kita harus menerima adanya penyebaran kekuasaan, dan bahwa jenis hegemoni global yang dinikmati Amerika Serikat karena dolar, karena kekuatan ekonominya, karena kekuatan militernya, serta kesediaannya untuk menolak pengawasan apapun dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan Keamanan, dan bertindak sesuka hati,
Berarti bahwa negara-negara ini, jika mereka bersatu, meskipun mungkin tidak dapat menandingi Amerika Serikat secara langsung, dapat seiring waktu mengembangkan mekanisme untuk memajukan visi alternatif tentang dunia. Sebuah cara alternatif bagi negara-negara untuk saling berhubungan, mengembangkan mekanisme ekonomi seperti bank pembangunan baru, berdagang dengan mata uang nasional mereka sendiri, membangun peran yang lebih besar bagi diri mereka sendiri, dan menjadi titik tekanan untuk mereformasi sistem internasional. Become a pressure point for the reform of the international system. So that objective remains. Jadi tujuan itu tetap ada, tetapi bersifat jangka menengah hingga jangka panjang. Beberapa keberhasilan telah dicapai, tetapi Amerika Serikat masih merupakan aktor paling kuat di dunia. Dan jika seorang presiden internasionalis memimpin negara sekuat itu, maka akan muncul masalah yang lebih besar bagi sistem internasional. Sekarang dalam konteks ini, Anda menanyakan saya tentang India, tetapi saya bisa membaliknya dan mengajukan pertanyaan retoris. Dapat dilihat Rusia berdaya, dan Tiongkok juga tidak berdaya. Mereka mengalami kekalahan di Venezuela. Mereka tidak berbuat apa tidak. Dan sekarang Rusia mengalami kekalahan geopolitik yang terjadi menghadapi perbatasannya sendiri. Dan karena mereka terlibat dalam konflik di Ukraina dan memiliki dialog yang sedang berlangsung dengan Trump, masih berharap bahwa Trump dapat memainkan peran yang berguna, tangan mereka terikat. Di luar beberapa bentuk dukungan, mereka tidak dapat campur tangan dalam konflik ini. Dan Tiongkok, seperti yang Anda ketahui dari pernyataannya, jelas menjauhkan diri dari hal tersebut. Meskipun mereka mendapatkan 80% minyak Iran, jumlah itu hanya sekitar 10% dari total impor global mereka. Jadi mereka bisa mendapatkan minyak dari tempat lain. Mereka memang memiliki perjanjian dual dengan Iran, dan Iran telah menjadi bagian penting dari BRI. Tetapi mereka dapat berbuat apa-apa mengenai hal itu. Sekarang jika inilah situasinya terkait negara-negara yang merupakan aktor sangat kuat dan memiliki kekuatan, dan jika mereka tidak mampu memiliki kebijakan yang koheren terhadap situasi yang telah berkembang, maka India berada dalam posisi yang lebih sulit. Kartu yang kita miliki jauh lebih terbatas, dan ketergantungan kita membuat kita jauh lebih rentan. Kita memiliki 9 juta warga di Teluk. 45% energi kita berasal dari sana. Dan 40% remitansi kita, sekitar $45 miliar, berasal dari sana. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam menavigasi hal ini. Kita dapat terus menyerukan dialog, diplomasi, penghentian konflik, dan gencatan senjata, serta memberikan dukungan kepada negara-negara Teluk tanpa memusuhi Israel atau Iran. Dan itu tidak masalah. Namun hal itu tetap tidak menyelesaikan masalah di lapangan secara efektif dalam kaitannya dengan kepentingan kita. Tentu saja. Saya melihat bahwa ini adalah situasi yang sangat-sangat sensitif. Saya ingin tahu apakah Anda berpikir bahwa peristiwa ini, perang ini, akan menghambat proses BRICS. Apakah ini juga merupakan serangan terhadap BRICS, atau justru akan memperkuat proses BRICS karena sekali lagi menegaskan pentingnya kerjasama di antara mereka yang bersedia berupaya menuju dunia multipolar? Saya pikir hal ini akan memperkuat kesepakatan bahwa BRICS harus diperluas dan dikembangkan lebih lanjut, dan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menahan kekuatan Amerika Serikat serta penggunaan kekuasaannya yang tak terkendali, karena tidak ada alternatif lain. Tidak ada alternatif, itu yang pertama. Kedua, seperti yang bisa kita lihat sekarang, India menjadi jauh lebih terbuka terhadap Tiongkok. Kemarin, atau sehari sebelumnya, kami mengeluarkan kebijakan baru kami mengenai investasi Tiongkok di India. Bukan hanya Tiongkok, tetapi investasi asing secara umum, termasuk investasi dari Tiongkok. Kami telah mengubah beberapa pembatasan yang sebelumnya kami terapkan, yang tidak secara terang-terangan ditujukan kepada Tiongkok, tetapi diberlakukan untuk investasi dari negara-negara yang berbatasan dengan India. Namun sebenarnya, sasaran utamanya adalah Tiongkok. From countries that border India. So, but the target really was China.
because other countries don't have the capacity to invest in India in any case. Karena negara-negara lain memang tidak memiliki kapasitas untuk berinvestasi di India, kami mulai melonggarkan pembatasan tersebut. Perdagangan kami dengan Tiongkok telah mencapai 130-140 miliar dolar. Tentu saja, defisitnya sangat besar, 100 miliar dolar dengan Tiongkok, tetapi kami tidak berusaha menghentikan perdagangan itu. Hal ini memberi Tiongkok kepentingan dalam perekonomian kami, dan tentu saja kami tidak bisa tanpanya. Jika seluruh dunia tidak bisa lepas dari manufaktur Tiongkok di bidang tertentu, bagaimana mungkin India bisa tanpanya? Kepentingan kami sendiri juga terlibat. Kami menjadi ketua BRICS tahun ini. Semua isu ini akan dibahas dan harus dicapai suatu konsensus. Ini akan menjadi tugas yang rumit bagi kami karena sejak Iran menjadi anggota, Iran ingin seluruh posisinya didukung oleh negara-negara BRICS lainnya. By the other BRICS countries, but I think they would need to. Tapi saya pikir mereka perlu menjaga semacam keseimbangan. Anda mungkin telah melihat dalam pernyataan SCO yang agak mengejutkan saya, bahwa meskipun ada kecaman terhadap serangan AS dan Israel terhadap Iran, tidak ada ucapan belasungkawa atas pembunuhan politik terhadap Khamenei. Hal itu mengejutkan saya, dan saya masih mencoba memahami alasannya, terutama karena Pakistan juga merupakan anggota di sana. Jadi, di BRICS, saya pikir diplomasi India akan diuji. Namun kami memiliki pengalaman dalam hal itu. Ketika kami memegang presidensi G20, hasilnya sangat sukses. Ukraina begitu menjadi perhatian utama negara-negara Barat, sehingga mereka bahkan tidak mau berbicara dengan diplomat Rusia atau berada di ruangan yang sama dengan mereka. Hal semacam itu. Namun kami berhasil mencapai hasil yang sangat seimbang, di mana kami mampu merumuskan paragraf konsensus tentang Ukraina. Paragraph on Ukraine. So we'll be able to handle that. But it'll be a challenge. Jadi kita akan mampu menanganinya, tetapi itu akan menjadi tantangan. Singkatnya, untuk menjawab pertanyaan Anda secara ringkas, tidak ada alternatif bagi BRICS. Tidak ada alternatif untuk skenario BRICS Plus, di mana semakin banyak negara mungkin tertarik untuk melindungi kepentingan mereka dari pemerintahan AS yang benar-benar tidak menentu dan berbahaya. Di mana Tuan Rubio, di konferensi keamanan Munich, berbicara dengan nada sangat nostalgik tentang era kolonial dan pembangunan imperium. Saya pikir pesan-pesan ini tersampaikan dengan jelas dan akan memengaruhi cara berpikir para pembuat kebijakan. Mereka harus membentuk agenda dan upaya mereka untuk menciptakan mekanisme kerjasama alternatif di antara negara-negara yang sehaluan. Mechanism of cooperation amongst like-minded countries. I'm glad that you brought up Marco Rubio and the Munich Security. Saya senang Anda menyinggung Marco Rubio dan konferensi keamanan Munich. Saya juga berpikir bahwa benar sekali, BRICS adalah model yang harus dikembangkan, karena itu satu-satunya pilihan yang ada. Namun di sisi lain, bagaimana Anda menilai arah yang diambil oleh Amerika Serikat dan juga Eropa? Dan retorika baru tentang wilayah pengaruh ini, belahan barat untuk Amerika, serta orang-orang Eropa yang berdiri dan bertepuk tangan atas pernyataan tersebut. Katuwainarhab kolonialisme di Patrithi Spabel, Hamas Bingtithtian. In India, how is that being interpreted? Well, actually, it's not become a matter of internal. Sebenarnya, hal ini belum menjadi bahan perdebatan internal di kalangan intelektual atau lembaga pemikir, karena tampak begitu absurd dan aneh bahwa mereka bisa merasakan nostalgia terhadap pembangunan imperium, wilayah pengaruh, dan semacamnya. Hal-hal yang justru menyebabkan perang dunia. Jadi, hal ini tidak benar-benar dianggap serius. Maksud saya, pesannya sudah diterima, dan pola pikir yang kini dimiliki Barat mulai menjadi sumber kekhawatiran. Namun entah bagaimana, ada keyakinan bahwa mereka tidak mungkin benar-benar serius tentang hal ini. Maksud saya, masa iya, hal semacam itu. Jadi itu satu bagiannya. Bagian lainnya adalah bahwa Eropa sedang berada dalam kekacauan total. Eropa kini menghadapi perpecahan internal yang serius. Mereka tidak berbicara dengan satu suara. Lihat saja Perdana Menteri Spanyol, ia telah menunjukkan keberanian politik yang luar biasa. Prime Minister Spain has shown tremendous political courage. He has outrightly condemned this war that US has. Dia secara tegas mengutuk perang yang telah dilancarkan AS terhadap Israel dan Iran.
Dan dia juga mengatakan, menanggapi ancaman Trump untuk memberlakukan sanksi perdagangan bahwa mereka siap menghadapinya dan seterusnya. Tidak, itu bukan negara kecil, dan dia mengatakan hal itu. Mungkin ada yang lain yang tidak seberani itu, tetapi berpikiran serupa. Macron berbicara dengan dua muka. Di satu sisi dia mengatakan bahwa apa yang terjadi itu salah, tetapi di sisi lain, Ponier berstrong kumil hopelnya swingin penuh. Jika tidak percaya telepon yang bersifat publik itu, dia mengatakan kepada Trump bahwa mereka akan menolak tasar bersama di Iran. Sekarang kita sekarang apa maksudnya? Yang mengejutkanku adalah posisi kanselir Jerman, karena dia adalah kanselir Jerman. Because he is the German chancellor. Igamara Maya Carlos atau Wendell Lane, except when Medward changes. He's saying that when it comes to Iran, you don't have to worry. Dia mengatakan bahwa ketika berurusan dengan Iran, Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak perlu mempertimbangkan hukum internasional. Bagaimana mungkin kanselir Jerman bisa mengatakan hal seperti itu? Lalu seluruh urusan Eropa yang ingin mempersenjatai diri kembali merasa sangat bangga karena mereka menghabiskan 5% atau bergerak menuju pengeluaran 5% dari PDB mereka untuk pertahanan. Sekarang apa perspektifnya? Apakah perspektifnya adalah permusuhan permanen terhadap Rusia? Karena hanya dengan begitu hal ini bisa dibenarkan. Apakah itu realistis? Is that realistic? That you have the biggest country in the world, which is European. Kalian memiliki negara terbesar di dunia yang merupakan negara Eropa, tepat di sebelah perbatasan kalian. Dan kalian tidak melihat hanya bentuk kompromi apapun terkait isu keamanan dengan Rusia dalam jangka panjang. Sesuatu yang bisa membawa perdamaian dan stabilitas bagi Eropa. Jika tidak, Eropa akan selalu berada di bawah tekanan. Rusia akan demikian, tetapi Eropa juga. Dan misalkan dalam 5 tahun atau kapanpun, mereka berhasil mencapai modus vivendi dengan Rusia mengenai arsitektur keamanan Eropa yang kira-kira dapat diterima oleh semua pihak. Lalu apa alasan mereka untuk mempersenjatai diri habis-habisan? Dan kemana kekuatan militer itu akan diarahkan? Itu tidak akan diarahkan terhadap Rusia. Jadi kemana akan diarahkan? Narutara. Asia Barat? Di mana? Dan kemudian masalah ekonomi Eropa. Uni Eropa jelas berada di bawah tekanan besar. Lihat perbedaan dengan Hongaria dan Slovakia. Mereka adalah anggota Uni Eropa, namun Uni Eropa mendukung Ukraina melawan negara-negara ini. Dengan kata lain, gambaran yang diproyeksikan Eropa ke dunia luar adalah meningkatnya ketidakkonsistenan, perbedaan internal, kelemahan, dan tidak adanya strategi yang jelas untuk masa depan. Jadi, bagi kami baru saja menandatangani FTA dengan Eropa, dan kami memandang Eropa sebagai alternatif bagi hubungan kami dengan Amerika Serikat yang sedang bermasalah. Sekarang, saya harus menyebutkan hal ini. Wakil Menteri Luar Negeri AS datang ke Dialog Raisina beberapa hari yang lalu, dan dalam pidatonya, ia mengatakan banyak hal positif tentang kerjasama dengan India. Tetapi ia juga berkata, terus terang saja, kami tidak akan membiarkan India menjadi seperti Tiongkok dan bersaing dengan kami. Oh, Zaritith. Dia bilang begitu. Tier Bali Tepring. Yes. Now, this will be registered by everybody. Ya, sekarang hal ini akan dicatat oleh semua orang. Dari diskusi saya sendiri, saya tahu bahwa selalu ada dalam benak banyak orang di pihak India keyakinan bahwa AS ingin menjaga India tetap berada dalam orbitnya, dengan cara di mana kebangkitan kita dapat dikalibrasi dan dikendalikan oleh mereka. Namun dia mengatakannya secara terbuka. Jadi kami berpikir kami bisa menangani Eropa, karena Eropa lebih mudah dikelola. Eropa memiliki teknologi, potensi investasi, pasar konsumen yang besar. Nawar kehitungan ada pers simbang. Jadi kami biarkan Eropa sebagai adnif otes, alterming layak. Namun ke airportur Thinceng, mikir bekas bemikfibamin akan pupus. Then our hopes may be partially belied. Yeah, and I feared that for us. Ya, dan kamu tahu, aku khawatir bahwa seaneh apapun pembicaraan kolonial ini terdengar, begitulah cara mereka beroperasi. Ini sebenarnya adalah pola pikir mereka, bukan sesuatu yang muncul dalam setahun terakhir selama masa kepresidenan Trump, tetapi sesuatu yang selalu ada, hanya tertutupi oleh selubung pembicaraan liberal, bahasa liberal. Dan sekarang semuanya terbuka.
dan mereka semakin terang-terangan tentang hal itu. Maksudku, mengatakan sesuatu seperti ini langsung di hadapan orang India sangatlah mengungkapkan. Itu menunjukkan bahwa mereka serius ingin membangun kembali hegemoni AS dan menjalankannya sepenuhnya. Bukankah ini menjadi kekhawatiran di India saat ini atau di lingkaranmu? Ini memang menjadi kekhawatiran. It is a worry. It is a worry. But Tapi saya juga akan membahas apa dia spofirkan. Yang semua belum saya bahas secara langsung, yaitu lingkup pengaruh dunia bisnis. Now, okay, United States says Monroe Doctrine. Baiklah, Amerika Serikat berbicara tentang doktrin Monroe, dan bahwa belahan barat adalah milik mereka. Mari kita lihat bagaimana mereka berurusan dengan Lula dan Brasil dalam hal ini. Tapi abaikan itu dulu. Rusia memiliki wilayah pengaruh di Asia Tengah dan di sekitar perbatasannya, Belarus, Ukraina, dan sebagainya. Dan Tiongkok memiliki wilayah pengaruh di Pasifik Timur, Pasifik Barat. Pertama-tama Tiongkok menghadapi tantangan di sana. Maksud saya, Jepang ada di sana. Korea Selatan adalah negara penting, tetapi Jepang adalah negara yang berbeda jenisnya. Dan Takeshi telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia tidak akan menerima Tiongkok, mengingat betapa brutalnya perlakuan Tiongkok terhadapnya, termasuk oleh Wang Yi di konferensi keamanan Munich. Against her, including Wang Yi at the Munich Security Conference. You see the language. It is no holds barred. Kau lihat bahasanya, ini bukan omong kosong. Faktanya, kita sedang menyaksikan kehancuran Jepang jika terus berjalan di jalur ini. Sekarang India, mengapa India harus menerima pengaruh kekuasaan Tiongkok di Asia? Maksudku, kalau hanya terbatas pada Asia Timur, biarlah. Tapi ada seluruh kawasan Asia di luar Asia Timur. India tidak ingin menerima pengaruh kekuasaan Tiongkok. Dan bagaimana Tiongkok akan menjalankan pengaruh kekuasaannya di wilayah kita? Jadi omong kosong tentang pengaruh kekuasaan seperti ini tidak akan berjalan efektif di lapangan. Apalagi omong kosong G2 yang pernah dibicarakan Trump di masa lalu. Tidak mungkin bahkan Rusia akan menerima G2. There's no way that even Russia would accept a G2. So, in a sense, like India. Jadi, dalam arti tertentu, India saat ini sedang menolak seluruh kerangka ini dan mengatakan, baiklah, kalian bisa mengatakan apapun yang kalian mau dan sekeras apapun kalian mau. Pada akhirnya, kalian tidak akan berhasil memaksa semua orang untuk berpihak pada satu kubu atau kubu lainnya. Akan selalu ada kekuatan yang berbeda, dan India akan menjadi salah satunya. Jadi dalam konteks ini, Anda melihat AS dan Tiongkok sebagai pihak yang bermasalah. Sementara negara-negara seperti Jepang mungkin lebih sebagai mitra untuk bekerja sama Eropa, guna menciptakan semacam keseimbangan strategis. Apakah itu pendekatannya? Well, I don't think China. Ya, saya tidak berpikir Tiongkok. Maksud saya sama sekali bukan pengagum besar Tiongkok. Tetapi saya tidak berpikir Tiongkok merasa nyaman dengan gagasan G2. Karena berbagai alasan. Pertama-tama, Amerika memiliki sekitar 800 pangkalan di seluruh dunia, atau sesuatu seperti itu. Sedangkan Tiongkok memiliki satu di Djibouti. Mungkin akan mendapatkan satu lagi di Pakistan. Jadi, Tiongkok tidak memiliki kapasitas untuk beroperasi secara efektif di luar wilayah terbatasnya, secara militer. Di mana Tiongkok bisa menjadi semacam G2 adalah di sisi ekonomi. Kecengkeraman luar biasa yang dimilikinya saat ini terhadap teknologi maju. On advanced technologies, Melalui BRI, mereka menjadi mitra ekonomi terbesar bagi sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Mereka kini memiliki pengaruh besar di PBB. Bahkan mereka adalah penyumbang terbesar kedua bagi PBB dan memegang posisi yang sangat penting di sana. Jadi mereka akan terus menggunakan pengaruhnya melalui mekanisme PBB dan menggalang dukungan di antara negara-negara berkembang dan seterusnya. Dalam pengertian itu, ini adalah negara yang tangguh. Dan embrace the G2-mid. Galis and Jirad apa berfungsi petitajan tabilas. Itaboy tuan arti politik at geopolitik ng peluais. Says Garithling. Larger political, geopolitical sense, not at all. Yeah,
I think it's Ya, saya pikir pendekatan semacam itu pasti akan gagal. Namun demikian, kita tetap dihadapkan pada kenyataan bahwa Amerika Serikat tampaknya berusaha memaksakannya. Mungkin bukan hanya G2, tetapi juga hegemoni dan dominasinya sendiri, terutama di wilayah pengaruhnya sendiri. Ini adalah paradigma baru bagi saya dibandingkan katakanlah 10 tahun yang lalu, ketika globalisasi dan integrasi segala hal begitu digembar-gemborkan. Saat itu kita membicarakan hal-hal seperti tanggung jawab untuk melindungi dan sebagainya, menggunakan kekuatan hanya ketika benar-benar diperlukan. Dan sekarang, kita berada dalam paradigma yang berbeda menurut saya. Bagaimana Anda memandang paradigma saat ini? Apa unsur yang mendefinisikan era ini, yang mungkin belum memiliki nama yang tepat? I would say that Trump has Saya akan mengatakan bahwa Trump telah sepenuhnya mengguncang sistem global, secara politik, ekonomi, dalam hal perdagangan, dan bahkan secara geopolitik. Ia melakukan itu melalui penggunaan kekuasaan secara mentah, upaya tanpa batas untuk memaksakan kehendaknya, dan pendekatan yang sepenuhnya transaksional. Lihatlah, apa yang Trump lakukan di luar negeri sebenarnya merupakan manifestasi eksternal dari kebijakan domestiknya. Ia digerakkan oleh apa yang terjadi di dalam negeri. Saya tidak hanya berbicara tentang berkas Epstein, tetapi juga hal-hal lainnya. Jadi, disinilah letak masalahnya. Pada saat yang sama, Amerika Serikat menghadapi banyak tantangan dari pihak lain, tentu saja dimulai dari Tiongkok dan juga Rusia. Bagaimanapun, Rusia sedang terlibat dalam perang dengan NATO, dan India memiliki wacana internasional yang berusaha untuk bersikap seindependen mungkin. Discourse which tries to be as independent as possible, and we have not succumbed to. Dan kami tidak selalu tunduk pada tekanan Amerika Serikat dalam segala hal. Dalam beberapa hal, kami memang melakukannya ketika kami merasa tidak memiliki pertahanan, terutama terkait sanksi dan sebagainya. Karena sektor swasta, kami tidak ingin mengambil risiko melanggar sanksi AS. Jadi sejauh itu ruang gerak kami jadi terbatas. Namun di mana kami tidak memiliki kerentanan semacam itu, kami tetap teguh pada pendirian kami. Menurut pandangan saya, dunia saat ini sedang berada dalam keadaan yang tidak stabil. Semua forum kerjasama yang pernah ada telah melemah. Yang saya maksud adalah sistem PBB yang telah melemah karena Amerika Serikat sendiri telah keluar dari 66 organisasi internasional, termasuk yang penting, dan tidak lagi memberi perhatian pada Dewan Keamanan PBB maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Jadi dunia telah menjadi terfragmentasi, yang menurut saya membenarkan logika kebijakan luar negeri India. Multi-alignment. Kita akan berpihak, kita akan menyesuaikan diri berdasarkan isu. Jadi ini akan menjadi diplomasi berbasis isu, bukan transaksional, karena keduanya mudah disamakan. Transaksional itu berbeda, namun berbasis isu berarti bahwa ketika kita merasa kepentingan kita terlayani dengan berpihak pada Amerika Serikat, kita akan melakukannya. Seperti dalam kasus Quad, latihan bersama, dan hal-hal lain yang telah saya sebutkan. Dan kita juga berupaya memperdalam hubungan teknologi dengan Amerika Serikat, serta membeli lebih banyak peralatan pertahanan untuk menjaga kepuasan perusahaan pertahanan mereka, sambil tetap mempertahankan inti hubungan kita dengan Rusia, yang sangat penting dan tidak akan ditinggalkan. Tetap buka jalur dengan Tiongkok. Pertahankan hubungan yang sangat kuat dengan Israel, tetapi juga hubungan yang kuat dengan negara-negara Teluk. Tetap buka pintu bagi Iran. Fokus pada kawasan sekitar kita. Lebih aktif di Samudra Hindia, karena itulah wilayah kita. Itu adalah daerah sekitar kita. Kita telah memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Australia secara signifikan. Banyak perhatian tertuju pada Jepang, karena kita memiliki kepentingan bersama. Kita kini membangun hubungan yang jauh lebih kuat dengan Brasil secara timbal balik. Lula berada di India beberapa hari yang lalu bersama 200 atau 300 pengusaha, dan saya pikir prospeknya sangat baik. Jadi, lebih banyak perhatian pada Amerika Latin. Itulah yang sedang diupayakan India dalam sistem yang terfragmentasi, mencari cara untuk menavigasinya dengan tetap terlibat di sebanyak mungkin bidang.
keeping our fingers in every pie possible. I find that a very smart approach also because my Saya rasa itu pendekatan yang sangat cerdas. Juga karena, tahu kan, definisi netralitas favorit saya berasal dari Thucydides, yang pernah berkata, bertemanlah dengan semua orang dan jangan bermusuhan dengan siapapun. Jadi pada dasarnya, memiliki persahabatan di semua pihak sebenarnya merupakan kebijakan keamanan yang baik dan tentu saja juga kebijakan perdagangan. Namun pihak yang secara historis sangat kesulitan memahami bentuk kebijakan luar negeri seperti ini adalah Barat, karena mereka cenderung berpikir dalam istilah kami atau mereka, bersama kami atau melawan kami. Dan kita telah melihat beberapa peristiwa di mana Menteri Luar Negeri Anda, Tuan Jaishankar, benar-benar harus menjelaskan hal ini kepada seluruh audiens di Barat, dengan mengatakan, lihat, kami memiliki multi-alignment, karena itu masuk akal bagi kami, itu baik bagi kami. Dan setiap negara harus menjaga rakyatnya sendiri. Menurut Anda, apakah akan ada cara bagi India mengomunikasikan hal ini dengan baik dan baik? Ini yang meyakinkan Barat bahwa tidak, multi-alignment ini memang masuk akal. No, this multi-alignment does make sense. I think to some extent, Saya pikir, sampai batas tertentu, AS dengan enggan telah menerima hal ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menekan India terlalu jauh tanpa berisiko kehilangannya, dan juga kepentingan nyata mereka di India ke depan. Alasannya adalah karena Tiongkok menjadi masalah. Tiongkok adalah tantangan. Tiongkok memberikan persaingan yang ketat dan memiliki keunggulan di banyak bidang. Namun India sedang bangkit, sudah menjadi ekonomi terbesar keempat, dan pada tahun 2030 pasti akan menjadi yang ketiga terbesar. Jika kita memproyeksikan lebih jauh, pada tahun 2035 dan seterusnya, kita mungkin akan menjadi ekonomi senilai 19,20 triliun dolar, dan pada tahun 2050 mencapai 3 triliun dolar. Ini adalah pasar besar dengan populasi muda dan permintaan konsumsi yang terpendam. Jadi mengapa kehilangan pasar ini? Anda tahu, jumlah mereka yang hidup dalam semiconductor India memiliki kedua terhadap sistem Indians, and the second largest in the AIR Indians. So there's a huge talent pool. So Western. Jadi ada kumpulan talenta yang sangat besar. Perusahaan-perusahaan Barat dan kini juga Eropa telah bergabung untuk mendirikan pusat kemampuan global di India guna memanfaatkan sepenuhnya talenta manusia India. Lalu ada juga soal data. Jika data akan menjadi hal penting di masa depan, India adalah negara yang menghasilkan data terbanyak dengan 1,4 miliar penduduk. Berbeda dengan Tiongkok yang mengendalikan datanya, India tidak mampu mengendalikan datanya. Itulah sebabnya Google, Meta, dan semua perusahaan tersebut telah membuat komitmen publik untuk berinvestasi sebesar 50 miliar dolar di bidang ini selama 10 tahun ke depan. Jadi, jika mereka mencoba menekan India melewati batas tertentu, mereka akan kalah. Adapun Eropa, kini Eropa sudah cukup jelas, dan itulah mengapa perjanjian perdagangan bebas dengan Eropa ditandatangani dengan sangat cepat. Seluruh situasi ini semakin cepat berkembang, karena Eropa kini mengatakan, lihat, masalah kita adalah Amerika Serikat, dan itu masalah struktural. Ini bukan sekadar hal yang bersifat sementara. Jadi mereka menginginkan mitra lain. Mereka tidak bisa beralih ke Tiongkok. Itu adalah pesaing sistemik. Tiongkok akan menghancurkan industri mereka dan sektor lainnya jika mereka memberikan akses penuh kepada Tiongkok. Jadi India adalah mitra yang aman. Mereka bisa bekerja sama dengan India tanpa India menimbulkan tantangan yang sama. Dan mereka bisa memengaruhi sistem demokrasi India dari dalam, berbeda dengan kasus Tiongkok, di mana mereka tidak bisa. Namun di sini mereka bisa, melalui sektor swasta, lembaga pemikir, dan media, yang sudah seperti yang saya lihat memiliki pengaruh yang sangat besar. Dua anak mumi 14 with my esmi to dream system hits. Wah, nech, marui. Base. Yes. The influence, policy making, and Pengaruh, pembuatan kebijakan, dan narasi. Jadi Eropa sedang beralih ke arah kita, dan kita menampilkan diri sebagai pemimpin dari Global South. Ya. Tapi kita bukan satu-satunya pemimpin di Global South.
Jadi kita sebaiknya tidak bersikap seolah-olah yang lain harus mengikuti kepemimpinan India. Namun, mereka tahu bahwa India tidak beroperasi seperti Tiongkok atau seperti yang dilakukan Barat selama ini. Jadi mereka menerima kepemimpinan kita dalam tanda kutip, dalam arti sebagai suara dari Global South. Kita telah menyelenggarakan konferensi yang disebut Suara dari Global South sebanyak 3 kali sejauh ini. Kita memiliki kebijakan untuk Afrika. Dan seperti yang saya katakan, sekarang dengan Amerika Latin, kita juga mendorong ke sana. Lalu dengan Jepang dan hal-hal lainnya. Jadi, India mengelola semuanya dengan cukup baik. Is managing it reasonably well, I think. Challenge. Saya rasa ini adalah wawasan yang sangat-sangat menarik, Dr. Sibal. Saya benar-benar menikmati penjelasan Anda. Bagi orang-orang yang ingin menemukan Anda, saya pikir mereka sebaiknya mencari Anda di Twitter. Namun, adakah tempat lain di mana Anda secara rutin mempublikasikan pemikiran atau analisis Anda? Maybe your thoughts or your analysis. Well, I write a lot. Ya, saya banyak menulis. Dan sekarang saya punya alamat email Anda. Jadi saya akan memasukkan Anda ke dalam daftar saya. Saya juga membuat banyak podcast di sini. Tapi dengan podcast, Anda tahu dibutuhkan waktu 30 atau 40 menit dan tidak semua orang punya waktu sebanyak itu. Jadi saya tidak akan mengirimi Anda podcast, tapi saya akan mengirimkan artikelnya. Tentu saja. But I'll send you the articles, certainly. Yes, please. And I Ya, will, put in saya the kawai forward profil Exa, Dr. Deskrothy Boeing. Sekretings dan Dr. Sibal, di Pisces di berok Smile Thank you very much for your time today. My Licit. Tingin sa word eh.